Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa li qalbi yakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita sampai di pembahasan yang baru, bab yang baru di dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Semoga Allah menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Kita sampai di pembahasan faslun fi bayani syuruti al-wudu, pasal yang membahas, yang menjelaskan tentang syarat-syarat wudu, ya, yang mana syarat-syarat wudu ini ada 10. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Perlu kita ketahui, syurut-syurut wudu ini itu adalah syurutus sihah. Syarat-syarat sahnya wudu. Syarat-syarat orang itu apabila berwudu itu wudunya sah jikalau memenuhi syarat ini. Nah, kemudian di samping ini 10 hal ini, dan insya Allah lebih, ini merupakan syurutul wudu, maka ini juga termasuk syurutul al-ghusl, termasuk daripada syarat-syarat mandi. Jadi orang apabila dia ingin mandi besar, ya, mandi besar terutama, dia harus memenuhi syarat ini. Ya, mandi sunnah pun juga demikian. Ya, mandi yang dibuat ibadah. Ya, jadi ada 10 syarat atau lebih. Jadi ini nggak hanya terbatas di dalam syurut atau syarat-syaratnya wudu saja, tapi termasuk di dalam syurutu as-sihhatil ghusl, syarat-syarat sahnya mandi. Ada 10. Ya, ada 10 atau lebih, nanti sesuai, nanti akan kita bahas satu persatu. Kita yang bahas yang pertama dari segi definisi syarat. Syarat sendiri dari segi atau secara bahasa apa itu? Asyartu lughatan al-alamah. Syarat itu secara bahasa artinya adalah al-alamah, tanda. Sedangkan syarat, ya, menurut syariat adalah ma tatawaqqafu sihhatu syai' alaihi wa laysa juz'an minhu. Sesuatu yang menentukan kesahannya sesuatu, menentukan sahnya sesuatu, wa laysa juz'an minhu, dan dia bukan termasuk daripada bagiannya. Jadi kalau ini menentukan sahnya mandi atau menentukan sahnya wudu, ya, memang benar. Iya, hal-hal ini, syarat-syarat yang kita sebutkan, ini termasuk hal-hal yang menentukan kesahannya wudu, menentukan kesahannya mandi, wudu dan mandi. Tapi dua hal syarat-syarat yang akan kita sebutkan ini bukan termasuk daripada bagian daripada mandi, bukan termasuk daripada bagian wudu, bukan termasuk fardu-fardunya, juga bukan termasuk rukun-rukunnya. Baik, kita masuk saja di syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu adalah al-Islam, harus Islam. Syarat yang pertama itu adalah Islam. Maka nggak sah wudunya orang kafir karena dia bukan Islam. Ya, karena itu orang kafir dia tidak sah untuk mandi, baik mandi besarnya, junubnya, ataupun wuduknya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat Islam di dalam syarat mandi dan di dalam syarat wuduk. Syarat yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz, apa itu tamyiz? Tamyiz itu ulama berbeda pendapat sebenarnya di dalam memberikan definisi siapa itu tamyiz, orang yang tamyiz, anak yang tamyiz itu siapa. Ada yang mengatakan man akala wahdahu wa ghasala wahdah. Tamyiz itu adalah anak yang sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri. Enggak, ternyata minum sendiri, ya, istinja sendiri. Ya. Oh enggak, ternyata ada yang bisa memberikan definisi yang lain, yaitu adalah tamyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan antara yang kanan dan yang kiri. Satu. Yang kedua, tamyiz yang lain adalah ternyata pendapat yang lainnya adalah anak tamyiz adalah anak yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Oh, ini lebih berat lagi. Oh, ternyata enggak, ada pendapat yang lain. Tamyiz itu adalah seseorang man ya'rif atau yumayyiz baina tamrah wal jamrah.
anak yang bisa membedakan antara tamroh, ya, kurma, wal jamroh, bara api. Kan sama-sama hitam. Tapi ya, kalau anak tamyiz, dia sudah bisa membedakan antara dua hal ini. Antara antara kurma atau antara jamroh, antara bara api. Nah, baik. Kemudian itulah tamyiz. Sehingga anak kecil yang belum tamyiz, yang belum bisa membedakan itu semua, yang masih kecil sekali, polos sekali, nggak tahu apa, nah, kekanak-kanakan sekali, ya, maka nggak sah wudhunya, nggak sah nggak sah mandi besarnya. Kalau seandainya mandi, tapi masih kecil. Nah, baik. Kemudian apa? Asyartu tsalis, syarat yang ketiga, yaitu adalah an-naqa' anil haidi wan nifas. Harus bersih dari haid dan nifas. Ya, bersih dari haid dan nifas. Nah, maksudnya bersih dari haid dan nifas itu maksudnya apa? Yaitu nggak ada mani, pencegah secara syar'i. Ya, nggak ada sesuatu yang dapat munafi lil ibadah, nggak ada sesuatu yang dapat menafikan, meniadakan kesahannya ibadah. Ya, maka nggak sah wudhunya orang yang haid. Orang haid wudhu nggak sah. Orang nifas wudhu nggak sah. Ya. Pun juga mandinya orang haid, masih haid, keluar darah, dia mandi terus niat mandi besar, nggak boleh untuk mengangkat hadas. Padahal masih keluar darah, nggak boleh. Bahkan haram. Kenapa kok bisa sampai haram? Artinya berdosa kalau dilakukan. Wudhu masih haid tapi wudhu haram, dosa. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Wudhunya itu adalah ibadah. Mandi niat hadas itu, niat mengangkat hadas itu juga ibadah. Ya, sedangkan dia perempuan yang haid, yang nifas itu bukan ahli ibadah, nggak boleh dia untuk beribadah. Ya, terjangkit sesuatu yang dapat menafikan ibadah. Nah, jadi haram, berdosa. Wa minal munafi lahu, termasuk hal yang dapat menafikan atau meniadakan mandi ataupun wudhu itu adalah masul farji, menyentuh kemaluan. Wudhu mau wudhu tapi masih menyentuh kemaluan. Wudhu tapi khurujul bal, masih keluar air sambil wudhu, nggak boleh, nggak sah. Harus diistinjakan dulu, dibersihkan dulu. Ya. Namun ya, di dalam mandi juga demikian, sama. Ketika keluar mani terus dia mandi besar juga nggak boleh. Ketika keluar darah terus dia mandi besar, nggak boleh. Tapi sah wudhu bagi siapa? Bagi orang yang beser, sering keluar kencing, ya, dikit-dikit keluar, terus kayak nggak putus, sakit, penyakit ini, ya, khurujul baul, atau keluarnya darah bagi orang yang perempuan yang istihadhah, keluar darah, bukan darah haid, bukan darah nifas, darah mustahadhah, istihadhah. Ini gimana? Boleh, sah-sah saja, karena ini udzur, ya. Bukan penghalang secara syariat. Ya, dalam mandi besar pun juga demikian, ya. Di dalam mandi besar, tapi khusus di mandi haji. Nanti ada di pembahasan haji. Ya, mudah-mudahan kita bisa haji ke Baitullah, ziarah Makkah dan ziarah Madinah. Ya, itu ada mandi-mandi yang disunahkan. Masuk kota Makkah sunahkan mandi, masuk kota Madinah sunah mandi, tawaf, ya, terus ihram itu ada sunah-sunah mandi dan seterusnya. Nah, itu meskipun orang yang haid, meskipun orang yang nifas, tetap disunahkan untuk mandi. Ya, beda. Jadi ini beda, pengecualian saja di mandi haji. Syarat yang keempat itu adalah an-naqa' amma yamna'u wusulal ma'il basyarah. Harus bersih. Ya, bersih daripada sesuatu yang dapat mencegah masuknya air, ya, ilal basyarah, menuju kulit. Dan yang dimaksud di kulit ini adalah zahiru jildil insan, zahir daripada kulitnya manusia. Ya, makanya hendaknya anggota tubuh yang yang akan dibasuh baik ketika wudhu, ketika mandi, itu harus bersih, nggak ada hal yang mencegah dia, nggak ada penghalang, yang air itu nggak bisa nyampe, ya. Seperti tato, ya, kemudian
kotoran yang berada di bawah kuku. Ya, kotoran yang di bawah kuku dalam catatan kotoran yang biasa ada bagi orang-orang yang bekerja. Ya, bagi orang-orang yang bekerja. Ya, seperti apa? Seperti pasir lemah. Habis baca bakti terus ada pasir masuk, ya, kotoran-kotoran tanah atau adonan, ya orang yang profesinya bergelim pangan dengan adonan, ya itu harus dibersihkan benar-benar bersih, ya, kecuali kalau yang ada di bawah kuku ini bekas-bekas keringat, ya bekas-bekas keringat, ya, yang ada di badan. Jadi misalkan kita menggesek gini di badan terus biasanya ada kotoran, ya itu insya Allah nggak apa-apa karena itu mungkin bekas keringat atau bolot, ya, tapi tetap mungkin lebih berhati-hati lagi itu dibersihkan juga, ya. Yang jelas di sini seperti yang dituliskan di dalam kitab itu adalah amma idza kana min athari wasakhil jismi bil araq fala yadur. Adapun bekas kotoran yang dari badan bil araq gara-gara keringat, kan biasanya orang keringatan kan ada itu, ya pas digosok ini kan ada keluar kotoran, fala yadur, maka itu la yadur, tidak berbahaya, ya nggak masalah, ya. Terus make up, ya merah-merah, kincu, ya, terus apa pitek, ya, pokoknya semua, ya. Terus belum lagi minyak, nah, minyak yang minyak yang kuat yang nempel di sini yang sudah dihilangi, bukan minyak zat, bukan minyak yang biasa, minyak yang normal, ya itu yang biasa yang biasa yang bisa air itu masuk, itu nggak masalah, ya fala yadur, maka nggak masalah karena yang terpenting patokannya adalah air itu bisa menyentuh, ya kulit, ya menyentuh anggota tubuh, ya. Kemudian henna, apa itu henna, pacar, ya pacar kalau bekasnya nggak masalah, ya bukan tato dia, tapi kalau masih ada pacarnya, bubuknya itu bubuknya harus dibersihkan dulu, ya bubuknya dibersihkan dulu baru baru sisanya bekasnya itu boleh dipakai, boleh sah untuk wudhu, ya itu. Tapi kalau masih ada pacarnya, masih ada bubuknya, itu harus dihilangkan dahulu, ya. Wahakadha, dan seterusnya. Itulah 4 syarat pertama dahulu di dalam syarat-syarat sahnya wudhu dan mandi. Wallahu a'lam bishawab.